Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang kemarin masih tertunda, yaitu tentang program pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tutorial bagaimana cara mendaftar pada program guru belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kegiatan orientasi yang akan dilalui oleh peserta Diklat atau BIMTEK sebagai tahapan awal untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, ingat tekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih. Baik, langkah pertama kita akan masuk ke SIM PKB. Ketik SIM PKB. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu SIM PKB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal kita klik. Setelah itu akan muncul portal layanan program GTK Kemendikbud. Ya, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bagian-bagian kegiatannya. Hari ini kita langsung masuk ke kegiatan guru belajar. Nah, kita klik masuk, kita tunggu loadingnya. Ya, kalau sudah terbuka seperti ini, nanti sobat semua akan dihadapkan pada proses login atau proses masuk ulang. Nanti kita diminta untuk memasukkan nomor UKG dan password pada SIM PKB. Kita masukkan nomor UKG seperti biasa pada kolom nomor UKG, kemudian masukkan password. Setelah itu kita tekan tanda masuk. Ya, kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita akan kembali ke dashboard utama. Ada akun pengguna, ada informasi KKG, MGMP, MPKS, tentang pemilik SIM PKB. Kemudian di bagian bawahnya ada tertulis kegiatan yang harus Anda selesaikan. Yang pertama ada kegiatan orientasi program pembelajaran GTK. Kemudian yang kedua tahap 1 BIMTEK pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19. Di sini ada tulisan, yang pertama tulisannya wajib, yaitu wajib kita selesaikan sebelum kita memulai kegiatan BIMTEK. Dan yang satu kegiatan belum dimulai karena kegiatannya dimulai tanggal 1 Oktober dan ini masih tanggal 30 September, jadi belum mulai, masih besok. Karena diminta untuk wajib menyelesaikan kegiatan orientasi, maka kita mulai. Ada beberapa kegiatan yang sudah saya lewati, sekitar 88% sudah selesai, belum selesai sepenuhnya. Kita akan lanjutkan sampai kegiatan selesai. Klik tanda mulai. Ya, tampilannya akan seperti ini, orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Di sini akan dibahas tentang kegiatan yang akan kita lalui selama orientasi. Masih juga membahas tentang latar belakang kegiatan guru belajar, yaitu tentang kebutuhan, kegiatan PJJ dan sebagainya. Kemudian tujuan umum kegiatan guru belajar, ada 4. Kemudian yang paling inti dalam kegiatan orientasi ini, nanti kita diminta untuk menonton video kebijakan pemerintah tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ada 6 topik, kita lihat expand semuanya. Ada video 1 sampai video 6. Kita coba klik untuk video 1. Ya, ini adalah video 1. Kita tonton sedikit videonya, reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni, untuk paparannya dan arahannya. Izinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih. Ya, untuk
Video 1 ini nanti akan berisikan tentang kesulitan serta dampak dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dijelaskan oleh Pak Menteri secara langsung. Kemudian kalau nanti kita sudah selesai menonton video ini, nanti akan ada tombol selesai di sini. Itu artinya topik sudah selesai. Kita bisa lanjutkan kepada video yang kedua. Jadi intinya kalau kita belum selesai habis menonton video pertama, tidak bisa kita melanjutkan ke video selanjutnya. Jadi kita harus selesaikan satu persatu videonya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke video 2. Video 2 tadi berisi tentang syarat serta dukungan dari semua pihak untuk diperbolehkannya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian untuk video 3 masih juga dijelaskan oleh Pak Menteri yang isinya akan membahas tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 Ini bagi sekolah mengulang yang lagi kemarin memperbolehkan seperti yang PTM. kita lakukan di zona hijau. Apa saja pada saat Yaitu di sini akan melakukan dibahas pembukaan pembelajaran tatap muka. Jadi ketentuan pembahasan tentang protokol kesehatan selama COVID-19 di sekolah, di mana setiap kelas itu maksimal 50% jumlah siswa yang diperbolehkan mengikuti KBM. Ini juga kita tonton sampai habis. Kemudian jika kita sudah selesai, kita centang lanjut ke video yang keempat. Video keempat masih dijelaskan oleh Pak Menteri juga. Kurang lebih isinya adalah tentang pelaksanaan kurikulum darurat selama masa pandemi COVID-19. Sekarang kita masuk kepada untuk yang masih melaksanakan PJJ, kami telah mempersiapkan kurikulum darurat. Berikut. Ya, yang dibagi menjadi tiga Jenjang kebijakan PAUD, sebenarnya. Jadi dibagi menjadi 3 kebijakan. Sekolah boleh melakukan penyesuaian kurikulum. Yang pertama, tetap melaksanakan kurikulum K13 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, atau opsi kedua menggunakan kurikulum yang disederhanakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau yang ketiga, pilihan yang terakhir, yaitu sekolah membuat penyederhanaan kurikulum sendiri. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu diaplikasikan oleh Pak Menteri itu di sini. Sekolah diberikan kewenangan atau keleluasaan untuk menyesuaikan kurikulum yang cocok dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Selanjutnya kita akan tonton untuk video yang kelima. Video kelima kurang lebih nanti isinya adalah tentang penerapan modul untuk siswa. Poin Jadi kedua ada modul pembelajaran mencakup untuk uraian pembelajaran PAUD dan berbasis SD. Kami di aktif Kemdikbud untuk orang tua, mempersiapkan modul-modul untuk guru, orang spesifik tua, dan siswa. yang bisa dijalankan. Jadi untuk guru, orang tua, dan siswa, jadi pemerintah sudah memberikan modul, dan semua modul ini mengacu pada kurikulum 2013 di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian video yang terakhir dari Pak Menteri adalah video yang keenam, yang isinya adalah kerjasama semua pihak dalam mendukung proses PJJ. Jadi Kemdikbud menghimbau semua pihak bisa mendukung untuk pelaksanaan PJJ ini. Sekaligus juga di sini ada sesi tanya jawab ya, yang akan dijawab langsung oleh Pak Menteri. Untuk mendukung kesuksesan ini di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi, ya, ini adalah video yang keenam. Berarti kalau kita sudah sampai di video keenam, itu artinya bahwa orientasi kegiatan pertama kita sudah selesai. Kita bisa lanjut ke next lesson atau topik selanjutnya. Di bagian kedua tadi kan ada 3 bagian ya, yaitu pengantar kegiatan guru belajar di seiring masa pandemi COVID-19. Jadi di sini ada kegiatan pengantar guru belajar akan Assalamualaikum disampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? oleh staf Semoga Kemdikbud. semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Bapak semua, Dirjen GTK, tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran Bapak Dr. di masa Iwan pandemi ini Sahril, tentunya PSD. tidak mudah.
Saya berempati dengan Bapak Ibu GTK. semua dengan semua tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini yang tentunya mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Namun saya yakin Bapak Ibu semua terus melakukan banyak hal untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun itu masih belum efektif, belum begitu sempurna. Bapak Ibu, tantangan dalam masa pembelajaran di masa pandemi ini menurut saya yang paling penting adalah tantangan untuk perubahan mindset kita, dan ini yang Ya, kurang lebih seperti itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan menonton video ini, nanti setelah waktu selesai habis, kita akan centang tanda selesai. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan ke next lesson atau pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang struktur guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Ya, strukturnya akan digambarkan seperti ini. Seperti pada video sebelumnya yang saya jelaskan, ada kegiatannya ada 3 utamanya, tetapi ada kegiatan tahap 0 yang disebut dengan orientasi program yang saat ini sementara saya lalui. Jadi ada kegiatan orientasi program, tujuannya adalah mengajak guru mengikuti program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Sampai juga menjelaskan tujuan, manfaat, dan alur program. Jadi kalau kita mau ikut tahap 1, maka wajib kita menyelesaikan program ini sampai selesai. Kalau sudah selesai pada tahap orientasi program, maka barulah kita bisa masuk ke tahap 1, yaitu kegiatan BIMTEK. Ini masing-masing dibagi, yaitu kegiatan BIMTEK itu tujuannya untuk memperkenalkan tujuan dan panduan program asinkron, kemudian melakukan asesmen pra-asinkron, kemudian mempelajari kompetensi pedagogik untuk pelaksanaan PJJ, melakukan asesmen pasca asinkron. Ya, jadi ada asesmen awal, ada asesmen akhir, nanti menentukan nilai minimal kita harus dapat nilai 70 di tahap 1 ini untuk kita bisa lolos pada tahap 2 atau tahap diklat. Ya, ini akan dijelaskan seperti ini. Nah, jadi di sini apabila Anda telah memahami 4 tahapan program, klik pada tombol tandai telah selesai untuk melaporkan pada sistem bahwa Anda sudah menyelesaikan pelajaran pada modul ini. Jadi kalau kita sudah anggap kita sudah paham dari video 1 sampai video 6, kemudian video dari Dirjen GTK, lanjut sampai struktur kegiatan ini, kita sudah paham semua, ya kita tinggal tekan tanda selesai. Tandai telah selesai. Sambil kita menunggu, sebenarnya kita juga bisa memberikan komentar pada kolom komentar di kegiatan seperti ini. Ini banyak komentar, dan kita juga diwajibkan untuk memberikan komentar atau dukungan selama kegiatan. Kalau kita sudah selesai isi semua, maka ini akan tercentang semua, yaitu ini centang biru semua centang biru, berarti kita semua kegiatan orientasi kita sudah selesai. Jadi orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19 100% selesai. Ini artinya komplit. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa kembali ke halaman yang awal tadi. Tinggal kita refresh ini. Refresh. Ya, baik sobat semua, setelah kita mengikuti kegiatan orientasi itu, kita akan kembali ke dashboard utama, maka akan ditulis seperti ini. Kegiatan yang harus Anda lalui atau Anda selesaikan. Pada kegiatan orientasi program pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19 akan tertulis tanda selesai atau 100% selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan kegiatan orientasi. Namun kita belum bisa menuju ke kegiatan tahap 1 atau BIMTEK karena kegiatannya memang belum dimulai. BIMTEK tahap 1 ini dimulai pada hari Kamis besok tanggal 1 Oktober tahun 2020 sampai dengan Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Kita bisa menyesuaikan. Kita juga bisa menyesuaikan kegiatan BIMTEK ini dengan mengubah jadwal. Jika misalnya pada tahap 1, pada angkatan 1 kita tidak bisa, kita ganti ke tahap angkatan 2 atau angkatan sampai angkatan 5. Baik sobat semua, demikian kegiatan orientasi yang kita lalui hari ini. Semoga bisa membantu, semoga video ini bisa membantu sobat semua yang ingin ikut kegiatan guru belajar. Tetap berkunjung di channel saya, tetap mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Nantikan video menarik lainnya dan semoga selalu berkenan untuk berkunjung ke channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.